Kembali lagi di Kelana Rasa, sebuah program yang bakal mengungkap fakta-fakta unik seputar kuliner dari seluruh penjuru dunia. Kali ini, saya dan Pengelana Rasa mau icip-icip wadai Banjar. Oh iya, buat yang belum tahu, wadai dalam bahasa Banjar artinya kue ya Pengelana Rasa. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Wadahnya udah banyak yang habis ya Bu? Habis Pak. Tapi masih Tinggal beberapa masih ada ya? Tinggal ini aja lagi. Nah ini kita cobain beberapa wadai Banjar. Ini ada kukuleh ya. Kukuleh itu dari tepung beras sama daun suji pandan. Ini kukuleh Bu ya? Iya, boleh. Lalu ada ini lupisnya Banjar. Lupis Banjar lebih panjang-panjang. Ini yang sebelum dipotong lupis Banjarnya. Nah, lalu ini tahu nggak ini apa? Orang Banjar. Ini laksa, ini puracit ya. Puracit itu kalau di Jakarta atau di Jawa kita bilangnya putu mayang. Nah, di sini juga dibilangnya puracit. Dan ini sawut. Dan ada beberapa yang dimakan dengan gula habang, gula merah ya. Habang bahasa Banjar artinya merah. Tapi ada juga yang dimakan dengan kuah ikan haruan sampang. Ikan haruan itu ikan gabus. Nih, seperti yang satu ini Pengelana Rasa. Kalau kalian lihat nih, ingetnya putu mayang kan? Nah, kalau di Banjar ini namanya laksa. Yang putu mayang justru yang bentuknya seperti ini. Jangan bingung ya. Nah, laksa di sini seperti laksa pada umumnya, menggunakan kuah yang rasanya cenderung gurih. Jadi, bukan kuah gula merah seperti yang biasa kita santap nih Pengelana Rasa. Dan kuah gurih ini terbuat dari ikan khas Banjar, yaitu ikan haruan. Nah, jadi di Banjar di Kalimantan Selatan memang salah satu protein utama di sini adalah ikan-ikan air tawar. Jadi memang di sini banyak sekali mengkonsumsi ikan air tawar. Bukan hanya dalam bentuk ikan utuh, dibakar atau digoreng atau disayur atau digangan, Ini satu ini. tapi juga di dalam kuah-kuah seperti ini. Ini kuah santan yang dipakai untuk makan ketupat kandangan, dipakai untuk makan laksa dan makan puracit, itu banyak memakai serpihan ikan gabus atau di sini namanya ikan haruan. I got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it. Santannya emang udah gurih, tapi kita tahu ikan haruan, ikan gabus itu juga menambah gurihnya jadi double. Dan ikan haruan ini selain sehat juga dia banyak khasiatnya ya, banyak sekali penyakit yang bisa sembuh seperti luka dan lainnya dengan ikan haruan, ikan gabus ini. It drops. Ooh, I can't take my eyes off it. Moving so phenomenal. Ini kukuleh. Di beberapa tempat di Indonesia juga banyak ya makanan mirip-mirip seperti ini. Kalau di Jawa Barat ada namanya bubur lemu ya. Nah, tapi kukuleh ini punya cerita tersendiri. Kalau di masyarakat Banjar, kalau ada hajatan, ada pesta-pesta, biasanya tentunya masyarakat membantu. Nah, biasanya di terakhir akhir-akhir acara dihidangkan aneka makanan manis termasuk kukuleh ini untuk mengembalikan tenaga yang udah terpakai saat menyiapkan pesta. Kukulehnya enak banget. Terasa pandannya sama sujinya tuh alami. Ini nggak pakai pewarna buatan Bu ya, semuanya alami ya. Kita lihat hijaunya cantik banget. Dan tepung berasnya juga lembut banget. I ain't worried about nothing. I am wearing a nada. I'm sitting pretty impatient, but I know you got it. Lopez, bukan lupis. Di sini lupis lebih panjang-panjang. Hampir seperti lontong, bahkan lebih kecil. Dan kita lihat juga diwarnai dengan suji pandan. Suji memberikan warna hijau, pandan memberikan aroma wangi. That night shift, but I can't stand these nights alone. And I don't need Nah, para pelanggan rasa, kita udah cobain wadai di Warung Roso ini. Setelah ini kita mau cobain masih banyak lagi masakan khas Banjar yang kita akan coba dengan teman-teman dari komunitas pencinta sasirangan. Tentunya masih di Kelana Rasa, rasa di hati. I was there to witness Candice's. Abis icip wadai-wadai tadi, masih lapar ya Pengelana Rasa? Gimana kalau sekarang kita makan berat? Di sekitaran Jalan Gatot Subroto ini ada kuliner bebek panggang khas Banjar yang enak banget. Depot Madezo namanya. Yang unik dan khas banget dari bebek panggang Madezo ini, tentu aja bumbu cocolnya. Namanya bumbu habang. Dibuat dari campuran bumbu dengan menggunakan cabai lombok besar yang dikeringkan. Seperti ini. Wih, kebayang ya pedasnya? Tapi tenang, kalau yang nggak terlalu suka pedas, di sini juga ada kok saus tomatnya yang juga khas. Langsung cicip yuk! Nah, kita sekarang mau cobain itik panggang ala Banjar ya. Iya. Nah, itik ini tuh direndam dengan bumbu-bumbu khusus dan dia diprosesnya 2 kali.
Nah, seperti ini nih. Ini udah proses keduanya nih ya. Ya, kalau rasa ini itik panggang ala Banjar. Khasnya dari daerah Amuntai. Amuntai itu di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Yuk kita cobain itik panggang ala Banjar. You're on the couch, blowing up my phone. You don't Nah ini untuk menemani itik panggang ini orang Banjar suka pakai sup ya. Jadi supnya ini sebenarnya kuahnya hampir mirip seperti Sop-sop yang ada kentang. ya seperti sop-sop yang ada untuk di sehari-hari di rumah ya. whatever you got on, girl, stay in it. You ain't gotta leave the house to have a good time. I'm gonna bring the good time home to you. Biasanya kan bihun goreng itu teksturnya lembut gitu aja. Tapi kalau udah digoreng ini ada crunchy-nya tetap ada kriuknya. Tapi masih kerasa juga cita rasa bihunnya. Jadi ini memang memberikan sensasi yang berbeda. Yuk minumnya. Seperti tadi kita lihat saat pembuatan udah nggak ada tulangnya ya. Tulangnya udah dibuang. Tapi memang dagingnya tetap empuk nih. Ya. Dicocol dengan sambal, dengan campurannya macam-macam. Ada cabai, ada kecap. Gimana? Enak ya? Cobain. Bumbunya nih. Oh hey, boy with your hat back, I kinda like that. If you wanna walk my way, I'ma shoot you straight up. Show me what you made of. Wah, rasanya nyaman banget. Nyaman banar itu bahasa Banjar untuk enak sekali ya, enak banget. Dan ini Bapak Haji Feruji. Bapak Haji Feruji pemilik dari Rumah Makan Madezo 3 ini ya. Dari tahun berapa, Pak? Dari tahun 1967, udah puluhan tahun. Ini saya kelima kali Pak makan di sini dan cita rasanya sama terus. Dan ini dari dulu juga bumbu-bumbunya sama Pak ya. Nggak ada perubahan. Jadi dari khas cita rasa nenek moyangnya sudah seperti ini. Dan di Kota Banjar ini, di Kota Banjarmasin kita masih akan berkelana rasa. Kita akan coba makanan-makanan khas Banjarmasin dengan teman-teman pengelana rasa. Tentunya masih di Kelana Rasa, berasa di hati.